Dikelilingi oleh pejuang Taliban dan terjebak di lembah mematikan, sebuah tim kecil pasukan Amerika dan Afghanistan berjuang mati-matian demi bertahan hidup sambil dengan putus asa meminta dukungan artileri. Permohonan bantuan mereka yang berulang kali didengar dan dukungan sebenarnya tersedia. Namun, menurut penyelidikan selanjutnya, misi tembakan penting justru ditolak. Pada akhir hari itu, 5 anggota militer Amerika Serikat telah kehilangan nyawa mereka. 4 orang tewas dalam penyergapan awal dan 1 orang meninggal sebulan kemudian akibat luka yang diderita dalam pertempuran. Selain itu, 9 anggota pasukan keamanan nasional Afghanistan juga tewas. Pertempuran tunggal di sebuah desa terpencil di Afghanistan ini akan memicu penyelidikan, pengawasan Kongres, teguran militer, dan perdebatan bertahun-tahun tentang kepemimpinan, aturan keterlibatan, dan pertanggungjawaban di medan perang. Ini adalah kisah pertempuran Ganjal. Selamat datang di Wars of the World. Pada tahun 2009, Afghanistan bagian timur adalah salah satu wilayah paling berbahaya dalam seluruh konflik. Desa Ganjal terletak di Provinsi Kunar, dekat perbatasan dengan Pakistan. Pegunungan yang terjal, lembah-lembah curam, dan perbatasan yang mudah dilintasi menciptakan kondisi ideal bagi para pejuang Taliban dan militan asing yang bergerak antara Afghanistan dan Pakistan. Pasukan koalisi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba membangun kendali pemerintah di wilayah tersebut. Namun kemajuan berjalan lambat dan pengaruh Taliban tetap kuat, sehingga setiap misi membawa risiko yang besar. Pada tanggal 3 September, sebuah tim pelatihan terintegrasi, ETT, memimpin operasi patroli gabungan yang melibatkan tentara Afghanistan dan pasukan polisi nasional di sekitar Damdara, sebuah desa yang terletak sekitar 1 mil dari Ganjal. Penduduk desa menyambut pasukan koalisi dengan hangat. Namun saat ETT dan mitra Afghanistan mereka meninggalkan Damdara, mereka tiba-tiba mendapat tembakan senjata ringan dari sekelompok pria yang berada di sebuah punggungan di luar desa. Setelah serangan singkat ini, para tetua desa dari Ganjal yang berada di dekatnya mengecam para penyerang dan meminta pasukan koalisi untuk kembali ke desa mereka guna melakukan sensus laki-laki usia militer dan membantu membangun kembali masjid setempat. Kunjungan kembali awalnya dijadwalkan pada 7 September, namun operasi ditunda 1 hari untuk memastikan kelompok tersebut benar-benar siap. Pada pagi hari, tanggal 8 September, tim pelatihan pengganti ETT-28 berangkat bersama sekutu Afghanistan mereka menuju Ganjal. Patroli pasukan koalisi yang berjumlah 106 orang tersebut terdiri dari Tentara Angkatan Darat Nasional Afghanistan, Polisi Perbatasan Afghanistan, pelatih Angkatan Darat Amerika Serikat, dan beberapa personel Amerika seperti Sersan Staf Angkatan Darat Kenneth Westbrook, Korpsmen Rumah Sakit Angkatan Laut Kelas 3 James Layton, Sersan Kelas 1 Angkatan Darat Michael Dove, dan Letnan Kolonel William D. Swenson. Mereka juga didampingi oleh Letnan Michael Johnson yang bertugas sebagai pelatih yang tergabung dengan pasukan Afghanistan. Dakota Meyer, seorang sersan Korps Marinir berusia 21 tahun dan penembak jitu yang terampil, ditugaskan untuk memberikan perlindungan dari posisi yang mengawasi lembah. Dia ditemani oleh Sersan Staf Juan Rodriguez Chavez yang bertindak sebagai pengamat dan pemimpin timnya. Tanggung jawab mereka adalah menjaga kontak visual dengan patroli saat bergerak melalui desa di bawah dan memberikan tembakan perlindungan jika diperlukan. Selama perencanaan misi, ditekankan bahwa dukungan udara dekat khusus tidak akan tersedia. Namun, para komandan meyakinkan tim bahwa mereka dapat mengandalkan dukungan artileri dari pangkalan depan terdekat, dan jika terjadi keadaan darurat, dukungan helikopter dapat dialihkan dari operasi tetangga dalam waktu 5 menit. Sesaat setelah fajar, patroli memasuki Ganjal, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan ke dalam penyergapan Taliban yang telah direncanakan dengan cermat. Sekitar pukul 6 pagi saat patroli mencapai pusat desa, ketenangan pagi itu dipecahkan oleh suara khas senapan AK-47 dan dentuman lebih dalam dari granat berpeluncur roket. Para pejuang Taliban yang telah menghabiskan beberapa hari untuk mempersiapkan posisi mereka melepaskan tembakan dari berbagai sudut, menjebak patroli dalam apa yang digambarkan oleh para ahli taktik militer sebagai kotak maut. Sebuah area di mana bidang tembak yang saling tumpang tindih membuat pelarian hampir mustahil.
Penyergapan itu dilakukan dengan sangat canggih dan terkoordinasi dengan sangat teliti. Musuh telah menempatkan diri mereka secara strategis di punggung-punggung bukit di sekeliling, di dalam bangunan-bangunan yang tersebar di seluruh desa, dan bahkan menyamar di antara penduduk sipil. Akibatnya, patroli itu terjebak dalam baku tembak mematikan, dengan perlindungan yang terbatas dan tidak ada jalur mundur yang mudah. Dari posisinya, Dakota Meyer bisa melihat kilatan moncong senjata muncul dari berbagai lokasi di seluruh desa. Headsetnya dipenuhi suara radio yang kacau saat anggota patroli dengan panik meminta bantuan segera. Meyer dan Rodriguez Chavez langsung bergerak, membalas tembakan dari posisi tinggi mereka dan menargetkan para pejuang musuh yang bersembunyi di dalam labirin bangunan di bawah. Namun segera menjadi jelas bahwa patroli tersebut berada dalam masalah besar. Musuh berhasil mengepung mereka dan intensitas tembakan yang terjadi jauh melebihi apapun yang pernah mereka alami. Permintaan awal untuk dukungan artileri ditolak oleh pos komando karena aturan keterlibatan baru yang diterapkan oleh Jenderal Stanley McChrystal, Komandan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional. Aturan-aturan ini bertujuan untuk meminimalkan korban sipil. Seorang bintara artileri Angkatan Darat dan seorang pengendali serangan terminal gabungan Angkatan Udara segera mengambil langkah untuk memberikan dukungan tembakan kepada unit yang disergap. Tetapi upaya mereka dibatalkan oleh pos komando. Patroli tersebut menegaskan bahwa mereka tidak berada di dekat desa, namun permintaan mereka untuk dukungan tembakan kembali ditolak. Akibatnya, mereka meminta dukungan helikopter darurat, tetapi unit helikopter terdekat sudah terlibat dan mendapat tembakan saat membantu operasi lain. Saat pasukan koalisi menghadapi tembakan musuh yang semakin hebat, mereka melihat wanita dan anak-anak mengantarkan amunisi baru ke posisi Taliban. Saat pertempuran semakin sengit, Meyer meminta izin dari komandannya untuk meninggalkan pos pengawasannya dan turun ke lembah guna membantu patroli yang terjebak. Tanggapannya langsung dan jelas. Permintaan ditolak. Protokol militer ada karena alasan yang baik. Posisi Meyer memberikan intelijen penting dan dukungan tembakan untuk patroli yang terjebak, dan meninggalkannya bisa memperburuk situasi. Meskipun dalam situasi seperti itu, Meyer bisa mendengar keputusasaan dalam transmisi radio yang datang dari desa. Dia menyaksikan rekan-rekan sesama anggota militer berjuang untuk hidup mereka dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Setelah beberapa permintaan bantuan ditolak, Meyer memutuskan untuk melanggar perintah dan memberitahu Rodriguez Chavez bahwa mereka tetap akan masuk. Meyer dan Rodriguez Chavez mengambil alih kendali Humvee dan mulai menuruni lembah. Misi mereka sederhana, masuk ke desa, menemukan personel yang terluka, dan membawa mereka keluar dengan selamat. Saat mereka mendekati desa, mereka dihujani tembakan gencar dari berbagai arah. Peluru menghantam pelat baja, memecahkan kaca anti peluru, dan membuat debu berterbangan di sekitar roda mereka. Namun Meyer yang mengemudikan kendaraan tetap melaju, sementara Rodriguez Chavez membalas tembakan dari kursi penumpang. Komunikasi dengan beberapa anggota patroli mereka terputus, sehingga lokasi pasti mereka di desa tidak diketahui. Meyer dengan terampil bermanuver melalui jalan-jalan sempit, menggunakan kendaraan sebagai pelindungan bergerak sambil mencari pasukan kawan. Dalam upaya penyelamatan pertama mereka berhasil menemukan dan mengevakuasi beberapa tentara Afghanistan yang terluka dan telah terpisah dari unit mereka. Meskipun dalam bahaya, mereka mengangkat para korban ke bagian belakang Humvee sehingga membuat diri mereka terbuka terhadap tembakan musuh dalam proses tersebut. Namun situasinya segera menjadi jelas. Beberapa personel Amerika masih belum ditemukan dan mereka tidak bisa pergi tanpa mencoba mencari mereka. Mengabaikan saran taktis dan perintah langsung dari komando, Meyer bersikeras untuk melakukan perjalanan kedua ke desa itu dan Rodriguez Chavez memilih untuk mendukungnya. Misi penyelamatan kedua ternyata lebih berisiko daripada yang pertama. Musuh telah mengamati taktik mereka selama operasi awal dan menyesuaikan tembakan mereka sesuai dengan itu. Meyer terpaksa harus melewati blokade jalan dan alat peledak rakitan yang telah dipasang Taliban untuk mengarahkan pergerakan mereka ke zona maut yang lebih mematikan. Selama operasi ini, mereka menemukan lebih banyak personel yang terluka, baik dari Afghanistan maupun Amerika, dan berhasil menyelamatkan mereka meskipun peluru berterbangan di sekitar mereka. Pada saat Meyer memutuskan untuk mencoba perjalanan ketiga ke Ganjal, situasi taktis sudah semakin memburuk. Dukungan udara akhirnya tiba dan mulai menyerang posisi musuh, tetapi medan yang sulit dan jarak yang dekat dengan pasukan sendiri membatasi efektivitas serangan udara tersebut.
Para pejuang Taliban yang berpengalaman telah memperkuat posisi mereka, memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap serangan udara sambil tetap menjaga jalur tembak yang jelas ke dalam desa. Dalam misi penyelamatan ketiga ini, Meyer menemukan jenazah beberapa personel Amerika yang gugur saat penyergapan. Insting hasil pelatihan Meyer langsung bekerja saat ia menghadapi tugas berat untuk mengevakuasi jenazah. Dalam budaya militer, prinsip untuk tidak meninggalkan siapapun bukan sekedar ungkapan, melainkan komitmen suci yang mengikat para anggota militer satu sama lain. Dia bekerja tanpa lelah untuk memastikan rekan-rekannya yang gugur dapat dikembalikan kepada keluarga mereka. Menyadari pentingnya secara psikologis dan taktis untuk mencegah Amerika mengambil kembali jenazah mereka, para pejuang Taliban memusatkan tembakan mereka ke lokasi evakuasi. Terlepas dari bahaya tersebut, Meyer dan William D. Swenson tetap maju, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai rekan-rekan mereka yang gugur. Namun pada saat mereka berhasil mengambil jenazah, musuh telah mengambil perlengkapan dan senjata mereka. Pada akhir pertempuran ganjal, kehilangan nyawa sangatlah menghancurkan. 4 anggota militer Amerika kehilangan nyawa mereka. Letnan 1 Michael Johnson, Sersan Staf Aaron Kennevic, Sersan Senjata Edwin Wayne Johnson Jr., dan Kopral Rumah Sakit Kelas 3 James R. Layton. Dalam waktu sebulan setelah pertempuran, Sersan Kelas 1 Angkatan Darat Kenneth W. Westbrook juga meninggal karena luka-lukanya. Selain itu, banyak pasukan Afghanistan yang juga tewas atau terluka, menandai kemunduran besar bagi upaya koalisi di wilayah tersebut. Sebuah penyelidikan kemudian diluncurkan untuk menindaklanjuti kurangnya dukungan tembakan dan udara yang diminta. Sementara anggota Satuan Tugas secara terbuka menyalahkan aturan keterlibatan baru Jenderal McChrystal, yang juga disebutkan oleh personel di pos komando, penyelidikan pada akhirnya menempatkan sebagian besar kesalahan pada kepemimpinan batalion dan menyebutnya lalai. Penyelidikan mengungkapkan bahwa 3 perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan operasi maju Joyce yang berada di dekatnya, bagian dari Satuan Tugas Chosen, sebuah unit yang terdiri dari prajurit dari Batalion Pertama, Resimen Infanteri 32, Tim Tempur Brigade Ketiga, Divisi Gunung ke-10 dari Fort Drum, New York, telah menunjukkan kepemimpinan yang lalai yang secara langsung berkontribusi pada korban jiwa selama pertempuran. Akibatnya, 2 dari 3 perwira tersebut, Mayor Peter Granger dan Kapten Aaron Harting, menerima teguran resmi. Pada tanggal 15 September 2011, Presiden Barack Obama menganugerahkan Medal of Honor kepada Dakota Meyer dalam sebuah upacara di Gedung Putih. Pada usia 23 tahun, Meyer menjadi penerima penghargaan termuda yang masih hidup dan marinir pertama yang masih hidup yang menerimanya sejak Perang Vietnam. Kutipan yang menyertai medali tersebut berbunyi, sebagian atas keberanian dan ketangguhan yang luar biasa dengan mempertaruhkan nyawanya di luar panggilan tugas. Saat bertugas bersama tim pelatihan terpadu marinir 28, Komando Penasihat Korps Regional 331 di Provinsi Kunar, Afghanistan, pada tanggal 8 September 2009. Beberapa anggota lain dari ETT-28 juga diakui atas keberanian mereka menerima beberapa medali Bronze Star, sementara marinir Kapten Adamola De Fabio dan Sersan Staf Juan Rodriguez Chavez dianugerahi Navy Cross atas aksi heroik mereka selama pertempuran. Kapten William D. Swenson juga direkomendasikan untuk menerima Medal of Honor oleh Jenderal Marinir John R. Allen karena tindakannya selama pertempuran. Namun Swenson mengkritik para perwira yang berpangkat lebih tinggi darinya dan meninggalkan Angkatan Darat pada Februari 2011. Nominasi awalnya untuk penghargaan tersebut secara kontroversial hilang dalam sistem Angkatan Darat, sehingga banyak kritikus dan orang dalam menyarankan bahwa ini merupakan bentuk pembalasan atas kritik terbukanya terhadap para komandan yang menolak dukungan udara. Akhirnya, ia dianugerahi medali tersebut pada 15 Oktober 2013. Sebuah investigasi oleh Surat Kabar McClatchy terhadap peristiwa di Ganjal mempertanyakan laporan resmi. Mereka mengumpulkan pernyataan di bawah sumpah dan melakukan wawancara dengan tentara Afghanistan yang hadir selama pertempuran. Sumber-sumber ini mengungkapkan klaim yang dibesar-besarkan atau menyesatkan tentang jumlah pejuang Taliban yang dibunuh oleh Meyer, serta ketidakakuratan terkait tindakannya di medan perang. Ada juga narasi yang saling bertentangan antara laporan resmi Korps Marinir yang sejalan dengan memoir Meyer dan versi Angkatan Darat yang mendukung kesaksian Swenson. Perbedaan ini menciptakan perpecahan antara kedua pihak dan akibatnya muncul narasi militer yang saling bersaing mengenai kejadian sebenarnya yang terjadi di zona tembak. Namun, meskipun ada perbedaan dalam laporan tersebut, fakta-fakta dasarnya tetap sama.
Selama berjam-jam, para prajurit Amerika terjebak dan menghadapi gempuran dari para pejuang Taliban. Permohonan putus asa mereka untuk dukungan dan evakuasi medis berulang kali ditolak atau ditunda oleh para komandan Takpis, yang beralasan aturan pelibatan yang ketat terkait jarak dengan desa dan kurangnya izin yang tepat. Penundaan ini pada akhirnya merenggut nyawa 5 anggota militer Amerika Serikat dan 9 warga Afghanistan. Dan pertempuran Ganjal akan selalu dikenang sebagai salah satu kegagalan komando paling kontroversial dalam Perang Afghanistan.